Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pemasaran jasa akan mewawancarai narasumber kami yaitu saudara Naufal. Ya. Saudara Naufal, belum perkenalan diri? Nama saya Noval, saya dari penyedia jasa dari wedding organizer dari Nostra Kreatif. Nah, di sini saya bersama dua rekan saya yaitu saudara Gofur dan saudara Noval Aksan juga. Nah, ini interview dulu nih Mas. Awal-awal nih, kalau boleh tahu bergerak di bidang jasa apa Mas? Saya sendiri sebenarnya ada di event organizer-nya juga ada, di wedding organizer-nya ada juga. Saya sekarang lebih cerita ke wedding organizer aja ya. Sebenarnya hampir sama sih. Kalau mau ditanyakan dari IO dan WO sebenarnya sama-sama menyediakan jasa untuk membuat sebuah acara atau membuat sebuah kemasan acara aja. Jadi di Nostra Kreatif juga ada, di Cipta Kreasi Bersama juga ada. Gitu. Langsung ke pertanyaan pertama aja Mas ya, langsung ke poin aja. Silakan Mas Gofur. Iya, ini Mas kan bergeraknya di bidang IO atau WO ya. Kalau boleh tahu itu menurut Anda apakah suatu promosi mengenai pemasaran itu penting bagi Anda sebagai pelaku bisnis? Kalau untuk saat ini dengan berkembangnya industri 4.0 atau 5.0 itu menjadikan semuanya akan penting karena sekarang media sosial adalah kunci utama untuk melakukan sebuah promosi. Karena kalau saya berbicara soal wedding organizer, umur anak-anak sekarang adalah umur anak pengguna media sosial, lebih ke media sosial. Jadi pentingnya promosi itu masih penting untuk sampai saat ini ya. Karena itu kuncinya untuk kita bisa memperkenalkan produk untuk itu semua. Oke, selanjutnya mungkin ini nanti audio kita voice kita keras ya karena ini jarak antara jauh keterbatasan device ya langsung aja. Kemudian kalau sudah begitu Mas, ada banyak anak muda, kemudian banyak media sosial, berarti promosi yang gencar Anda gunakan ini seperti apa nih? Yang mayoritas digunakan itu memang bisa mencakup semua market Anda. Nah, berbicara soal promosi kalau di media sosial, kita tidak bisa melulu bercerita ketika saya punya di wedding organizer itu akan memberikan cerita soal wedding organizernya atau seperti promosi testimoni katakan ke klien-klien ya ibaratnya. Kalau saya lebih menerapkan ke media sosialnya sendiri itu bukan hanya menjadi katalog, tapi menjadi media informasinya juga bahwasanya menikah itu tujuannya bukan hanya untuk menjalankan keselanjutan untuk rumah tangga dan juga keturunan, tapi di situ kita juga memberikan poin-poin bahwasanya pernikahan itu bukan hanya menjadi cinta atau apa aja, tapi untuk kesenjangan yang berkelanjutan, untuk memberikan memberikan informasi lah, pesan dan juga kesannya sendiri. Itu untuk dari Mas sendiri, kebanyakan dari konsumennya itu dari kelas apa aja, dari mana aja Kalau saya sendiri yang sekarang bergerak di Nostra Kreatif ini, sejujurnya saya untuk ingin lebih memperkenalkan ke middle low ya, karena sejujurnya dengan perkembangannya sekarang itu orang kalau katakan mau hal kecil seperti lamaran atau mengikat sebuah pasangan itu biasanya butuh dekorasi dan lain-lain. Saya menyasar pasar bawah sih, dalam arti saya memberikan kemasan mewah tapi dengan harga yang di bawah untuk bisa dicari sama teman-teman yang di bawah itu semua. Harga sekarang lagi tren nih Mas ya, backdrop yang kekinian gitu ya. Simple untuk menjadi. Oh iya, misalnya ada klien mau memakai jasa Mas itu bagaimana caranya dan adakah syarat-syaratnya misalnya mau pakai jasa Mas? Syarat-syaratnya kayak gimana? Kalau saya sendiri kalau misalnya katakan ada kan ingin berbicara soal lamaran aja ya. Kalau berbicara soal lamaran itu cenderung mereka ingin
kemasan lamaran itu seperti apa sih, ingin mempertemukan antara keluarga laki dan keluarga perempuan untuk berkenalan, dia kepingin mengikat anak perempuan atau calon menantunya itu seperti apa. Saya lebih memberikan penawaran ingin yang di range mana katakan, atau punya gambaran kepingin seperti apa. Saya cenderung memberikan ini ya, lebih ke arah mereka itu maunya apa, saya akan memenuhi. Jadi cenderungnya saya tidak, kalau masnya saya ditanya, kalau Nosra sendiri pernah yang seperti apa ya, saya tunjukkan ya seperti ini aja. Tapi kalau memang mau punya kemasan yang lain, silakan bisa request kok, kalau dari ke kita bisa request. Itu by custom gitu Mas ya. By custom juga bisa. Oke, nah ini pasti kan kalau sudah by custom, nah ini kan pasti pelanggan ini punya ekspektasi nih, wah aku gambarannya kayak gini nih, pasti nanti ekspektasinya akan seperti ini. Nah, bagaimana Anda ini memenuhi ekspektasi dari mereka? Apakah pakai barang-barang yang bagus, yang mewah, dan seperti apa Mas yang biasanya Anda gunakan? Kalau saya sendiri tidak menutup kemungkinan ketika saya tidak punya barang itu sendiri, mungkin saya akan melakukan produksi sendiri, atau mungkin saya melakukan kerjasama dengan teman-teman WO yang lain atau planner-planner yang lain. Jadi saya cenderung, kalau memang mungkin rata-rata sih sebenarnya, kalau klien itu kadang saya pin ini, kebetulan yang ditunjukkan itu adalah katalog dari teman. Ya. Akhirnya ya udah, tinggal ngambil gitu aja sebenarnya. Mas ya. Iya. Oke. Terus selanjutnya itu Mas, biasanya di Indonesia sendiri sih, karena di Indonesia di dekat-dekat sini kan itu ada banyak macam gitu Mas. Benar. Gak hanya WO-nya sama aja, Iya. ada berbagai macam WO. Itu apa yang mengunggulkan, diferensiasi dari WO yang lain yang sekiranya bisa membeda lah daripada WO yang lain dari WO-nya Mas, itu apa? Kalau saya mau Ciri khasnya. mengunggulkan produk sendiri sih susah, karena memang rata-rata kalau dari teman-teman WO sendiri, mereka rata-rata memang membangun sebuah kerjasama. Jadi cenderung kadang mereka punya yang seperti ini, kita nggak punya, saya bisa ngambil di mereka nggak punya seperti saya bisa memberikan kepada mereka. Jadi Saling pasar jadi nggak terciptanya pasar monopoli atau seperti apa, makin kerjasama sih sebenarnya. Persaingannya sehat gitu ya? Persaingannya sehat sih. Kalau yang saya tahu ya, dari teman-teman saya sendiri yang sama-sama di dekorasi sama di WO itu juga nggak melakukan yang itu sih, lebih sehat sih. Jadi membutuhkan Satu sama lain. Bukan ya. Jadi nggak ada yang saling gitu ya. Saling ikut juga. Nggak ada sih, nggak ada. Kalau misal ini ada klien yang sudah mau memakai jasa Mas itu, ini kan tentunya ada kekhawatiran ya dari klien, apakah ini sesuai ekspektasi tadi atau enggak gitu ya. Misalnya ada nggak jaminan atau garansi, misalnya kalau nggak sesuai atau gimana gitu dari pihaknya Mas itu? Kalau saya sendiri sih kepada klien ya, saya menjalin hubungan komunikasinya, saya berusaha untuk tidak putus. Saya mengupdate, katakan saya lagi mungkin ini klien, sejujurnya kalau klien ini sebenarnya kalau suruh mikir banyak itu memang nggak bisa. Jadi saya cenderung lebih mengupdate, Mbak udah seperti yang diinginkan. Misalnya ketika hamil berapa pasang itu saya mengambil ngirim foto, atau mereka kadang datang nggak cocok dengan barang ya langsung saya ganti sih. Jadi untuk ya servicing atau hospitality-nya kita kepada mereka itu seperti itu sih. Oke, yang selanjutnya, nah misalnya nih ada pelanggan yang udah menggunakan jasa Anda nih, udah telat. Nah misalnya apa sih yang bisa mengikat mereka, apa yang bisa Anda perbuat untuk mengikat mereka supaya paling aja mereka bisa promosi ke kawan yang lain, atau mungkin mereka nanti anak yang selanjutnya mau menikah menggunakan jasa Anda lagi. Tanya apa yang biasanya Anda lakukan? Saya sejujurnya sendiri pasarnya sebenarnya belum lebar banget, belum banyak menerima klien yang banyak ibaratnya. Saya cenderung memang untuk saat ini rata-rata memang masih di kalangan teman ya. Jadi kalau di kalangan teman sih saya memberikan pricing yang lebih berbeda, miring. Cuman saya memberikan feedback balik ke mereka. Kamu udah kasih harga, katakan ya, ibaratnya endorse lah ya, endorse. Bahasa gaul ya. Bahasa gaulnya ya, endorse. Cuman terus nanti setelahnya aku minta tolong
dibantu carikan 5 temenmu lagi. Jadi untuk mengembangkan pasar saya sendiri sih saya memang lewat teman, tapi nanti teman itu yang saya minta buat aku carikan lagi 5 dari ini, kamu nanti tak kasih harga berbeda. Ya, itu salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang saya gunakan seperti itu sih. Bisa dibilang most famous ya. Ya. Iya Mas, kan ini tadi udah bicara banyak nih masalah dari awal, sekarang tinggal akhirnya. Misalnya habis pakai jasanya Mas, itu feedback cara pelanggan melakukan feedback ke ujungnya Mas itu gimana hari ini? Jadi dari apa yang bisa pelanggan berikan, mungkin sudah puas gitu, mereka feedbacknya apa sih yang dilakukan antara customer dan perusahaan yang mereka Kalau saya hospitality-nya nah, itu hospitality-nya kepada klien yang sudah menggunakan saya cenderung tetap menjalin komunikasi. Antar misalnya kalau mendekati hari bulan puasa ini ya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, betul. Kalau apalagi kalau memang mereka masih dalam tanda yang saya lihat masih punya adik atau punya bahwa itu, saya lebih cenderung misalnya kalau nanti bulan Lebaran mau masuk ke Lebaran, ya saya memberikan hampers atau apa seperti itu sebetulnya. Melakukan hubungan yang berusaha untuk tidak putus. Ya, intinya akrab lah ya antara pelanggan. Menggunakan keakraban. Itu kan berbicara mengenai feedback dari klien ke Mas ya. Misalnya apakah ada after service dari Mas ketika klien sudah memakai jasa Mas dari tadi? Kalau saya nggak tahu ya kalau dilakukan sama teman-teman yang lain, karena sejujurnya saya juga nggak seberapa tahu dari dapur-dapur yang WO yang lainnya. Tapi saya mencoba karena mungkin orang kalau menikah itu pikirannya terlalu penuh sampai bingung, katakan ada hal kecil yang terlalu lupa. Saya lebih ke maintenance yang sampai terkecil seperti itu. Nanti kalau afternya itu berbicara pada uang, finance, otomatis kadang mereka butuh ibaratnya invoice mundur lah, pembayaran misalnya berapa DP yang invoice mundur. Hospitality ketika acaranya seperti itu sih kalau yang sedang berjalan biasanya. Ini sudah berapa pertanyaan? 10. Dari Mas Mawar nih, Mas Kopal. Mas Kopal teman akrab saya ini ya. Pesan-pesan untuk ini nih, mungkin ada kayak pesan atau pemasaran jasa mengenai kelompok kami, mengenai materi pembelian ya, masalah pelayanan dan pasca pelayanan. Mungkin ada saran mengenai perusahaan yang berjualan jasa itu harus kayak gini gitu. Apa Mas? Kasih masukan atau apa? Kalau saya sendiri nggak bisa memberikan, dalam arti tanda kutip saya tidak bisa memberikan masukan. Cuman yang saya lakukan adalah ketika saya melakukan sebuah pemasaran, otomatis saya harus memberikan hospitality atau servicing yang lebih baik lah. Karena jujur aja kalau jasa ketika memberikan servicing yang bagus itu hubungan jangka panjangnya masih bisa berlanjut. Selanjut terus. Nanti klien satu. Ya, karena itu sih yang saya terapkan seperti itu. Tapi kalau saya memberikan saran, kurang lebihnya yang saya lakukan hanya seperti itu aja. Oke Mas. Nah ini pertanyaan yang mungkin di luar materi nih. Kan di COVID ini kan mungkin ada pernikahan yang dilarang oleh pemerintah lah, dibatasi jumlah pengunjungnya dan sebagainya. Nih bagaimana nih strateginya Mas buat tetap sustainable di tengah-tengah pandemi kayak gini nih? Sejujurnya di awal COVID kemarin mulai masuk itu saya 6 wedding di cancel sebenarnya. 6 wedding di cancel. Lumayan ya mungkin nilainya. Ya, lumayan nilainya. Tapi saya berbicara saya tidak bisa menyalahkan karena ini adalah force major. Semua nggak bisa disalahkan. Akhirnya mau nggak mau itu tidak bisa terlaksana. Tapi kalau bisa dirasakan survive itu mulai ada lagi klien itu saya baru di bulan November kemarin sejujurnya. Sudah mulai ada geliat lagi, dan itu juga menjadi PR saya pertama kali karena saya juga melihat teman-teman saya juga yang lain bagaimana cara protokol prokes yang dilakukan, yang diterapkan seperti apa. Itu kita masih belajar terus sih, kita tetap belajar terus karena sejujurnya COVID ini ya membuat kita harus berpikir lebih keras sih. Kita stres ini terus-terusan mendapatkan batasan. Jadi kalau ngomong survive
ya mau dibilang survive atau tidak ya sebenarnya masih bisa melanjutkan hidup Ya, aja. intinya masih ngepul lah ya sampai ya, intinya sama seperti itu. Nah, itu tadi ya diskusi santai kita antara kelompok 1 dan rekan saya ini narasumber kami yaitu saudara Gopal saudara Gopal teman nongkrong saya yang kebetulan punya usaha wedding organizer dan event organizer lain. Nah, barangkali nih ini kan dilihat dosennya nih, karena ada mau promo nih Mas Afan nih. Ya mungkin Dengan anak-anaknya dosen. Ya, mungkin punya- anak dosennya nih, Bu Dewi mungkin atau orang-orang yang melihat nih. ya Silakan. mungkin kalau punya pandangan untuk anak-anaknya mau menikah ya bisa dihubungi Nostra Kreatif. Mau ada idenya bisa Ada. nanti saya tampilkan di bawah Nostra nanti. Kreatif. Kayak YouTube ya kira ini. Atau mungkin Muhammadiyah mau bikin event Oh, bisa ya, lah. ada Nostra idenya Kreatif. Nostra Kreatif. Nah, itu tadi perbincangan hangat kami bersama teman-teman kami yaitu saudara Mas Bohur, saudara Aksan, dan saya sendiri Lamu Zaki. Sekian dari kami. Terima kasih atas atensinya. Mungkin ada kekurangan dari video ini, mungkin dari keterbatasan device, mungkin dari kamera atau dari suara, yang mohon maaf ada seadanya dengan waktu yang sangat mepet. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kopal. Pas dulu bro, benar di YouTube podcast nih ya.